Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedullah. Saya dari jurusan Teknik Industri angkatan 2023. Di sini saya akan memberikan tutorial modul 4. Saya dari shift 1. Ini ada tugas mingguannya. Yang pertama, perusahaan elektronik ingin menggunakan rencana sampling penerimaan tunggal diketahui resiko produsen sebesar 5% dengan AKL yaitu 0,8%. Sementara itu, pelanggan perusahaan tersebut menetapkan resiko sebesar 10% terhadap LKL-nya 2,5%. Tentukan rencana sampling yang disesuaikan dengan kondisi tersebut. Untuk menyelesaikannya ini menggunakan RStudio. Di sini saya sudah membuat sinteksnya. Untuk yang pertama, langkah pertama itu kita menginstal package. Install package-nya itu acceptance sampling. Ini untuk membaca eh, bagaimana cara samplingnya itu, rencana samplingnya. Terus kita buat library-nya. Nah, di sini kita aktifkan nih unsur peluang produsennya. Untuk unsur peluang produsennya itu di sini ada 0,8% atau 0,008. Untuk alfanya itu 0,5%. Di sini 5%. Resiko produsen itu satu dikurangin alfa. Terus kita definisikan unsur peluang konsumennya nih. Uh, di sini LKL-nya itu 2,5% atau 0,025. Untuk risiko konsumennya yaitu di sini ada 10% atau 0,1. Kita buat rencana sampingnya. Di sini ada plan, fin plan, RVRC, KL risiko produsen satu. Kalau buat yang konsumennya itu CRB. Tipenya kita pakai tipe binomial. Terus di sini kita akan menampilkan rencana sampingnya. Rencana sampingnya itu O- OC2, C, N, plan satu. Terus kalau ini itu yang di dolarkan ini itu N. Kalau C ke C, R ke R. Tipenya binomial. Di sini saya akan meramnya terlebih dahulu. Di sini karena saya sudah menginstal, saya akan langsung dari sini. Baca, plan. Kemudian kita akan menampilkan rencana sampingnya. Nah, kita evaluasi rencana samplingnya. Nah, di sini didapatkanlah untuk yang digunakan samplingnya itu kita membutuhkan 469 sampel, di mana yang diterimanya itu 7 dan untuk yang rejectnya itu 8. Nah, untuk quality-nya itu kita dari 0,08 itu yang diharapkannya itu 0,95 tingkat keberhasilannya. Sedangkan untuk uh, plan-nya itu atau apa yang kita rencanakannya itu berhasil di 0,95% atau 0,96. Nah, di sini membuktikan bahwa uh, harapannya itu bakal diterima karena ini tingkat keberhasilannya. Kalau buat yang CRB itu menandakan tingkat kegagalan atau tingkat konsumennya itu harapan konsumennya. Di sini dari 0,25 atau 2,5% yang diharapkannya itu 10 dan di sini tingkat kecacatannya itu 0,09 atau 9%. Di sini membuktikan bahwa untuk yang nomor satu itu layak. Selanjutnya untuk nomor dua, sebelum itu kita akan menampilkan kurva kocinya dulu. Sekarang dan di sini hasilnya seperti ini. Untuk nomor dua di sini tentukan rencana sampel tunggal dengan ukuran allotnya itu 800 unit yang menekankan pada risiko produsen sebesar 2% sehingga 0,05 produk baik yang ditolak dan risiko konsumen itu 15% dan
sejumlah 2% produk cacat yang diterimanya. Kita definisikan kembali, lotnya itu di sini 800, buat, peluang konsumennya di sini 0,05 atau, 0,5%. Untuk alfanya itu 0,2 atau 2%, resikonya itu satu dikurangin alfa. Kalau buat konsumennya itu 0,02, 2%, buat resikonya itu 0,15 atau 15%. Terus kita buat rencana sampingnya sama seperti tadi, buat plan 2, in-plan, RPR itu buat produsen, CRP itu buat konsumen, tipenya binomial, ini itu lot yang keduanya itu. Terus kalau itu, kemudian kita menampilkan rencana sampling. Rencana sampling itu sama seperti tadi ya, rencana 2, N-nya itu plan N2, C-nya itu plan C, R-nya itu R, kalau buat tipenya itu binomial. Terus kita buat sampling ya, di sampling itu, bagaimana yang ini ya, eee, data-datanya. Di sini saya akan merun terlebih dahulu. Didapatkanlah untuk yang nomor 2 ini, sampel yang dibutuhkan itu 484 dengan diterima itu 6 dan reject-nya itu 7. Nah, untuk yang, eee eee, R PRP-nya itu atau keinginan produsennya itu di sini keinginan keberhasilannya itu dari, 0,5%, terus, plan yang diharapkannya itu 0,98, tapi di sini didapatkannya, eee eee, plan bukan plan, ya plan-nya itu didapatkan 98%. Di sini hasilnya, layak diterima. Kita lihat juga, dari segi konsumennya. Konsumennya itu ingin produk cacatnya itu rendah. Nah, di sini dari 0,02% atau 2%, terus harapannya itu, 15% produk cacat. Nah, untuk rencana yang kita buat ini ternyata 0,14 atau 14%. Di sini menandakan bahwa tingkat kecatatannya lebih rendah daripada harapannya. Nah, untuk itu yang nomor 2 ini layak. Selanjutnya untuk nomor 3 itu, perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 5.000 produk. Rata-rata cacat yang ditemukan adalah 2%. Diketahui AKL-nya itu 1% dengan resikonya itu 4,5% dan LKL-nya itu 5% dengan resikonya itu 7,5%. Adapun dua alternatif sampling yang tersedia yaitu, yang pertama N-nya itu buat N1 itu 80, C1-nya itu 4, R1-nya itu 8. Kalau buat yang bagian B-nya, itu N1-nya 120, C2-nya 6, R2-nya 12. Nilai probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif data tentukanlah manakah yang sudah bisa sesuai dengan syarat KL dan LQL-nya. Langkah pertama itu, sebelum itu kita menampilkan, eee, kurva OC dari nomor ini kurvanya. Untuk nomor 3 di sini, mendefinisikan jumlah lotnya. Tadi itu 5.000, terus, eee, di sini 1% dan ini 4,5%. Tinggal kita run. Nah, untuk yang A tadi itu kan N-nya itu 80, C-nya itu 4 dan R-nya itu 8. Kita, run juga. Untuk yang 3A nih, kita selesaikan 3A dulu. Rencana sampling kita buat rencananya juga sama seperti tadi. Cuman bedanya kalau buat yang nomor 3 ini langsung ke, N sama dengan langsung didefinisikan rencananya gitu. Terus kita menampilkan sampling-nya, menampilkan dari rencana 3A. Didapatkanlah di sini, nah, buat interpretasinya itu nomor 3A ini sampel yang dibutuhkannya itu 80 dan yang diterimanya 4, yang cacatnya itu 5. Untuk plan-nya ini di sini dari, 1% itu, harapannya itu ya dari produsen itu harapan keberhasilan itu 0,95.
buat yang plan ya, di sini 0,99 artinya ini lebih besar. Kita lihat dari segi konsumennya juga, dari produk cacatnya. Nah, dari segi konsumen ini kita membutuhkan itu 0,5%, 0,05 atau 5%. Buat harapannya itu di sini 0,07 atau itu 7,5%. Tapi di sini rencana kitanya itu dihasilkannya itu eee, 6 0,62 88 atau sekitar 60, mmm, 60 persenannya gitu. Nah, karena di sini tingkat kecacatannya lebih tinggi daripada tingkat harapannya, untuk nomor 3A, kesimpulannya yaitu, tidak layak, karena ini kecacatannya terlalu besar daripada harapannya. Untuk yang kita tampilkan dulu, kurvanya, di sini adalah kurva 3A-nya seperti ini, tidak menempel. Terus kita lanjut ke nomor 3B. Untuk nomor 3B itu tadi, definisinya sama, kita langsung dari sininya saja, run-nya nggak apa-apa, langsung run dari ini, N-nya itu 120, C-nya 6, dan R-nya itu 12. Buat rencana kita buat rencana samplingnya juga. Rencana samplingnya, uh, ini rencananya itu sama seperti tadi, terus kita tampilkan samplingnya gitu dari rencana yang dibuat 3B-nya. Run. Di sini, interpretasi dari 3B itu sampel yang dibutuhkan itu 120, untuk yang diterimanya itu 6 dan reject-nya itu 7. Untuk, dari harapan produsen ini dari 1% itu, harapannya itu, 0,95 atau 95%, untuk plan yang direncanakannya itu 99%. Ini menandakan layak, cuman kita harus, cek dari segi konsumen juga. Dari segi konsumennya di sini dari 5%, harapannya itu 0,07, ternyata plan yang didapatkan itu 60%. Ini menandakan tidak layak untuk, jadi kesimpulan untuk yang 3B itu, tidak layak dijalankan karena tingkat kecacatannya itu tinggi dari tingkat yang diharapkan. Terus kita menampilkan kurva OC-nya. Eee, ini adalah tampilan kurva OC-nya, tampilan, kurva OC-nya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.